Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast HMJBG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar sobat setia pendengar podcast HMJBG PAUD Unesa? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Siapa nih yang udah pengen banget dengerin podcast kali ini? Bersama saya, Suci Nur Fauzia. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang asupan gizi yang tepat untuk anak usia dini. Ternyata anak usia dini wajib mendapatkan asupan makanan dengan kandungan gizi yang seimbang. Hal ini dikarenakan asupan gizi dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak loh. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui nih, bagaimana sih memberikan dan menjaga asupan gizi seimbang yang tepat untuk anak? Yuk, disimak dengan baik ya materi podcast kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Bagaimana sih cara menjaga asupan gizi seimbang pada anak usia dini? Nah, sobat setia pendengar podcast HMJBG PAUD, perlu diketahui bahwa asupan gizi yang seimbang sangat penting terhadap anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, orang tua harus memahami cara menjaga asupan gizi yang baik pada anak. Lalu, makanan apa aja sih yang harus dikonsumsi oleh anak? Tenang, sobat podcast HMJBG PAUD. Berikut akan saya kasih tips makanan yang baik untuk anak. Disimak baik-baik ya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada berikan makanan pokok pada anak. Anak membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi. Dari mana kita bisa mendapatkan karbohidrat? Karbohidrat bisa didapat dari gula, serat, dan pati. Menurut gerakan Isi Piringku yang diluncurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, makanan pokok seperti beras, kemudian roti, gandum, pasta, ubi, dan bihun perlu diberikan ke anak sekitar 35% dari isi piringku. Yang kedua, yaitu berikan lauk hewani dan nabati. Lauk hewani dan nabati diperlukan khususnya sebagai sumber protein bagi tumbuh kembang anak. Protein dibutuhkan anak untuk membangun sel tubuh, kemudian memecah makanan menjadi energi, memerangi infeksi, serta membawa oksigen. Merujuk ke gerakan Isi Piringku, lauk pauk ini sebaiknya 35% dari isi piring dan bisa berupa lauk hewani seperti daging sapi, kemudian ikan, ayam, telur, dan kombinasikan dengan lauk nabati ya, seperti tahu dan tempe. Next, yang ketiga, memberikan sayur dan buah. Sayur dan buah adalah sumber vitamin, mineral, dan juga serat yang sangat baik bagi anak, supaya pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan optimal. Penuhi kebutuhan ini dengan memberikan sayuran dan buah-buahan 30% dari isi piringnya, seperti yang dianjurkan oleh gerakan Isi Piringku ya. Yang keempat yakni susu. Kalsium diperlukan untuk mendukung pertumbuhan
serta kekuatan pada tulang dan gigi anak. Nah, setiap orang tua tentunya tidak mau kan gigi anaknya keropos? Oleh karena itu, penuhi asupan kalsium pada anak ya, melalui mengkonsumsi susu. Dan yang terakhir nih, makanan selingan atau bisa disebut dengan cemilan. Tidak diragukan lagi, anak pasti menyukai cemilan. Orang tua dapat menyiapkan cemilan yang sehat, sehingga cemilan bisa membantu orang tua untuk memenuhi gizi seimbang pada balita. Misalnya cemilan berupa biskuit gandum, puding, potongan salad buah, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan makanan bergizi yang baik dikonsumsi oleh anak. Masih pada semangat kan ya untuk mendengarkan podcast kali ini? Masih dong, harus tetap semangat, oke? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Selanjutnya di sini saya akan membahas sesuatu yang tentunya tidak kalah penting dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ternyata nih, setiap tingkat usia anak memiliki jenis makanan yang berbeda loh. Penasaran ya? Oke, disimak baik-baik ya. Makanan untuk anak usia 6-12 bulan. Usia 6 bulan. Pada usia ini, sudah diberikan makanan tambahan pendamping ASI atau bisa disebut dengan MPASI. Hal ini sudah boleh dilakukan karena bayi sudah mempunyai refleks mengunyah dengan pencernaan yang lebih kuat. Makanan tambahan diberikan dalam bentuk lumat dan rendah serat, misalnya pisang yang dilumatkan, sari jeruk, labu, pepaya, dan biskuit yang dilumatkan dengan susu. Pola pemberian dilakukan secara bertahap ya, sebanyak 2 sendok makan per waktu makan dan diberikan 2 kali dalam sehari. Kenalkan setiap jenis makanan 2-3 hari, kemudian baru dilanjutkan mengenalkan jenis makanan yang lainnya. Untuk usia 7 bulan. Pada usia 7 bulan, mulai dikenalkan dengan bubur tim saring yang dicampur sayuran dan protein hewani nabati. Pola menunya terdiri dari buah lumat, bubur susu, dan tim saring. Usia 8 bulan. Mulai usia 8 bulan, anak sudah diberi tim cincang untuk membantu merangsang pertumbuhan gigi loh. Ya, meskipun pada anak usia 8 bulan ini belum tumbuh gigi, tetapi dapat mengunyah dengan gusinya. Untuk meningkatkan kandungan gizi, makanan pada usia ini dapat ditambah dengan minyak. Kenapa? Karena minyak akan menambah kalori dan meningkatkan penyerapan vitamin A dan zat gizi yang lain. Usia 9 bulan. Secara bertahap, mulai dikenalkan makanan yang lebih kental dan diberikan makanan selingan 1 kali sehari. Makanan selingan itu bisa berupa bubur kacang hijau, kemudian bisa juga puding susu atau biskuit susu. Usia 10 bulan. Kepadatan makanan ditingkatkan mendekati makanan keluarga, mulai dari tim lunak sampai akhirnya nasi pada usia 12 bulan. Selanjutnya, makanan untuk anak usia 1-5 tahun.
Pada usia ini, anak sudah harus makan seperti pola makan keluarga pada umumnya, yaitu mulai dari sarapan pagi, kemudian dilanjut makan siang, dan makan malam, serta 2 kali selingan. Porsi makan pada usia ini setengah dari porsi orang dewasa ya. Kemudian ketika anak memasuki usia 1 tahun, pertumbuhan anak mulai lambat dan permasalahan mulai sulit makan akan muncul. Sementara itu, aktivitas anak mulai bertambah nih dengan bermain, sehingga makan dapat dilakukan sambil bermain maupun duduk bersama di meja bersama keluarga. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan anak usia 1-5 tahun. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu variasikan makanan yang diberikan meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah. Usahakan protein yang diberikan juga berganti ya, sehingga semua zat gizi akan terpenuhi. Variasikan cara mengolah sehingga semua bahan makanan dapat masuk. Misalnya nih, anak tidak mau makan bayam, maka bayam dapat dibuat dalam telur dadar. Kemudian yang pastinya berikan air putih ya setiap kali anak habis makan. Selanjutnya, hindari memberikan makanan selingan mendekati jam makan utama, karena nantinya anak akan tidak mau makan. Nah, yang terakhir, ketika masuk usia 2 tahun, jelaskan manfaat makanan yang harus dimakan, sehingga dapat mengurangi rasa tidak suka terhadap makanan tersebut. Oke, selanjutnya ini nih permasalahan yang sering sekali muncul. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang menghambat asupan gizi pada anak usia dini? Yang pertama, anak susah makan. Nah, ini nih yang menjadi dilema para orang tua ketika anaknya susah makan. Tapi don't worry, tenang saja. Setelah mendengarkan podcast kali ini, kalian tidak akan kesusahan untuk menghadapi anak yang susah makan. Karena di sini saya akan memberikan tips supaya anak mau untuk makan. Mengatasi susah makan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memberikan suasana makan yang nyaman serta menyenangkan bagi anak. Para ibu dapat memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ajakan makanan harus disampaikan dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian cobalah dengan menambahkan hal-hal yang menyenangkan seperti sambil menonton TV, kemudian mendengarkan musik atau bermain, tetapi usahakan anak tetap duduk sambil berkomunikasi. Coba ajak makan bersama temannya. Ajak makan bersama seluruh anggota keluarga dan duduk bersama di meja makan. Biarkan anak makan sendiri dengan alat makan yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Buat jadwal makan secara teratur sehingga anak terbiasa makan tepat waktu. Kemudian anak tidak suka sayuran. Sering kita jumpai banyak sekali anak yang tidak menyukai sayuran. Padahal, seperti yang kita ketahui, sayur memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Nah, mulai sekarang, para orang tua tidak perlu risau untuk menghadapi anak yang seperti ini.
Berikut saya kasih tips supaya anak menyukai sayuran. Yang pertama, campurkan sayuran ke dalam makanan favorit anak. Yang kedua, buat makanan sayuran yang creamy. Yang ketiga, membuat makanan sayuran yang menarik dan bervariasi sehingga menambah nafsu makan anak. Yang keempat, memberikan motivasi kepada anak dan pujian jika mau makan sayur. Dan yang terakhir, mengajak anak untuk memasak sayur sehingga anak dapat memilih sayuran sendiri yang disukai dan sekaligus anak dapat belajar mengenal macam-macam sayuran. Ya, tidak kerasa nih, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana memberikan dan menjaga asupan gizi yang tepat untuk anak usia dini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah audiens semua, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak podcast ini dengan baik. Saya sebagai podcaster di episode kali ini pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast HMJBK PAUD selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.